Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian jemaah salat maghrib yang sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat yang tidak terhingga, yang tidak terjumlahkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat pemberi nikmat tersebut. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, suri tauladan kita sebagai umat beliau. Kewajiban kita adalah menjadikan beliau sebagai panutan, menjadikan beliau sebagai teladan. Dan salah satu persyaratan diterimanya ibadah yang kita lakukan, manakala teknis pelaksanaannya itu sesuai dengan tuntunan beliau, berdasarkan dengan sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, hadirin bapak-bapak yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab al-muraqabah dan juga masih di hadis yang ke-60, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan laki-laki yang datang kepada beliau, yang bertanya kepada beliau tentang al-Islam. Dan rukun Islam yang kelima yang beliau sebutkan menjawab pertanyaan laki-laki tersebut adalah hijjul baiti in istata'ta ilaihi sabila, yakni menunaikan ibadah haji tatkala kalian mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Ini yang kelima, atau rukun Islam yang kelima yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Hijjul bait ay qasduhu li ada'il manasik allati yubayyinuha Allah Subhanahu fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Haji secara bahasa itu bermakna al-qasdu. Al-qasdu itu artinya bermaksud atau menuju atau bertujuan. Itu makna haji dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, ibadah haji adalah bermaksud untuk menuju ke Baitullah dan juga masyairil haram. Naam, masyairil haram yang lainnya, dalam rangka menunaikan ibadah yang khusus pada waktu-waktu yang khusus dengan bentuk tertentu. Ini definisi atau pengertian daripada ibadah haji. Dan ibadah haji
adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah sekali dalam seumur hidup, dan itu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama atau ijma'. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'ta ilaihi sabila. Dan walillahi 'alan nas, dan kewajiban atas manusia kepada Allah, hijjul bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Ka'bah, bagi siapa yang memiliki kemampuan atau terpenuhi syaratnya untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Dan di dalam hadis salah satunya adalah hadis ini. Adapun dari ijma' disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kesepakatan para ulama bahwasanya ibadah haji itu wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah sekali dalam seumur hidup. Naam. Jadi berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama terkait dengan disyariatkan dan diwajibkannya menunaikan ibadah haji. Naam. Kata Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fahajjul baiti ahadu arkanil Islam, wa min hajjil baiti al-umratu, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sammaha hajjan asghar. Menunaikan ibadah haji itu salah satu daripada rukun Islam, dan termasuk hajjil bait, menunaikan ibadah haji, yaitu ibadah umrah. Ibadah umrah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan dengan haji kecil. Haji kecil. Naam. Walakin lahu syurutun. Tapi untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah tersebut ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Ada 5 persyaratan untuk menunaikan ibadah haji, atau dikatakan syarat wajibnya ibadah haji itu ada 5 yang disepakati oleh para ulama. Syarat wajib yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam maksudnya seorang yang hendak menunaikan ibadah haji mesti seorang muslim. Tidak boleh yang non-muslim dengan agama apapun, kalaupun dia menuju ke Makkah, ke Baitullah, tidak sah dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Kemudian al-aqil, berakal, bukan orang yang setengah waras atau setengah gila atau full gilanya. Orang yang setengah gila betul, setengah waras, ini gugur kewajiban bagi dia sampai dia sembuh. Ini syarat wajibnya untuk menunaikan ibadah haji yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-bulugh, balik. Balik sudah pernah kita sebutkan sebelumnya, dan itu bukan mumayyiz. Di samping dia adalah syarat wajibkan ibadah haji, itu juga sebagian ulama sebutkan syarat untuk mendapatkan pahala haji, yaitu balik. Syarat untuk mendapatkan pahala haji yaitu balik. Kemudian al-hurriyah. Al-hurriyah di sini maksudnya merdeka. Merdeka dalam pengertian bukan budak, bukan hamba sahaya. Ini juga disebutkan oleh sejumlah ulama sebagai syarat untuk meraih pahala haji. Dengan kata lain, kalau misalnya seorang yang belum balik atau ada seorang budak,
pergi menunaikan ibadah haji, maka kalau dia melaksanakan semua rukun-rukun haji dan kewajiban dalam ibadah haji dan melengkapinya dengan sunnah-sunnahnya, maka ibadah hajinya sah. Ibadah hajinya sah. Demikian pula kalau ada orang yang statusnya adalah budak, hamba sahaya, menarikan diri dari tuannya, kemudian pergi menunaikan ibadah haji. Meskipun itu tidak ada kewajiban untuk dia, tapi kalau dia pergi menunaikan ibadah haji, maka ibadah hajinya itu sah. Nah, kemudian yang kelima adalah al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan di sini mencakup 3 hal. Kemampuan di sini mencakup 3 hal. Pertama, kemampuan dari sisi fisik. Kemampuan dari sisi fisik. Orang yang hendak menunaikan ibadah haji, dia mesti sehat, fisiknya ataupun psikisnya, sehat jasmani maupun rohaninya, bukan dalam keadaan sakit, yang menahun yang sakit tersebut bisa menghalanginya menunaikan ibadah haji. Kalau ia dalam keadaan sakit, maka dia tidak dikatakan punya kemampuan. Dia tidak dikatakan punya kemampuan. Kemudian bentuk yang kedua dikatakan al-istita'ah, kemampuan, adalah kemampuan dari sisi harta. Kemampuan untuk membiayai perjalanan haji, kemampuan untuk mencukupi kebutuhan selama dia berhaji di sana, dan kemampuan untuk pulang dengan biaya. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk memberikan nafkah kepada siapa yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak boleh dia pergi menunaikan haji, kemudian ia punya kemampuan seluruhnya, tapi anak dan istri di rumahnya itu tidak bisa makan. Dia tidak menitipkan sesuatu untuk menjadi bekal mereka, dan dia berdosa ketika itu. Di dalam hadits Abdullah ibn Amr ibn As, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya, hadits ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudhi'a man yaqut." Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdosa kalau dia menyia-nyiakan siapa saja yang di bawah tanggung jawabnya. Cukuplah seseorang dikatakan dia berdosa ketika dia menyia-nyiakan siapa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kalau suami hendak melaksanakan ibadah haji, di samping bekal menuju ke tanah suci, dia juga mesti punya bekal untuk anak dan istrinya yang dia tinggalkan, yang wajib dia nafkahi. Yang wajib dia nafkahi. Kemudian yang ketiga dari al-istita'ah adalah amnut tariq, keamanan selama perjalanan. Keamanan selama perjalanan artinya untuk menunaikan ibadah haji, rute yang ditempuh, perjalanan yang ditempuh itu aman. Sebab tidak bisa dikatakan seseorang memiliki kemampuan kalau tidak tercipta yang namanya keamanan. Kapan tidak terjamin keamanan menuju selamat sampai ke sana dan selamat pulang, maka itu masuk dalam kategori tidak memiliki kemampuan. Masuk dalam kategori tidak memiliki kemampuan. Ini bentuk kemampuan yang disebutkan oleh para ulama. Di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a, bagi siapa yang punya kemampuan, hendaknya memperhatikan kemampuan tersebut. Kemudian jemaah sekalian, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, dilihat kemampuan dari sisi apa dia tidak punya. Kalau kemampuan dari sisi fisik atau dari sisi badan, mungkin sakit
atau mungkin juga disebabkan sudah terlalu tua. Fisik yang sudah tidak mampu menunaikan rukun-rukun haji. Dan seterusnya. Tapi dia punya kemampuan dari sisi biaya. Fisiknya sudah tidak mampu. Kalau anak-anak bilang, jangankan untuk berjalan, ditiup saja angin sudah jatuh. Itu kan sudah uzur. Ini juga di Indonesia, kita di negara kita ini, daftar tunggu haji itu ya lumayan panjang. Kecuali yang mau melakukan ibadah haji plus atau plus. Ada yang di tahun 2017 ini menunaikan ibadah haji bisa langsung berangkat 140 juta. Per satu. Itu kan lumayan itu. Dia dengan istri berarti 280. Itu insyaallah itu tidak sedikit. Tapi kalau mau nunggu lama, usia kita sudah 60. Dilihat jadwal nanti tahun 2033 baru bisa berangkat haji. Jangan sampai di masuk tahun itu kita sudah uzul, sudah bongkok. Sudah tidak mampu lagi menunaikan ibadah haji. Kalau qadarullah memang demikian, kita sudah bongkok, sudah tua, tidak mampu menunaikan ibadah haji, tapi punya ONH, punya ongkos naik haji, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Boleh dia mengamanahkan kepada orang lain untuk menghajikan dia. Ini yang biasa disebut dengan haji apa? Haji badal. Dengan catatan yang mau menghajikan dia itu sudah pernah juga menunaikan ibadah haji. Kenapa? Pernah seorang laki-laki itu bertemu dengan Nabi. Laki-laki tersebut menunaikan ibadah haji. Dia mengatakan labbaika syubrumah. Semoga Allah menerima syubrumah, hajinya syubrumah. Maka Nabi tanya, "Man syubrumah?" Siapa itu syubrumah? Dia mengatakan ahun li au qaribun li. Itu syubrumah saudaraku atau kerabat dekatku. Lalu Nabi katakan, apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu? Dia mengatakan, la, belum. Maka Nabi nasihati, kamu berhaji untuk dirimu terlebih dahulu, kemudian berhaji untuk syubrumah. Itu menunjukkan bahwa kalau kita hendak mewakilkan kepada siapa, kita hendak memberikan badal tersebut, maka hendaknya dilihat apakah dia sudah pernah menunaikan ibadah haji atau belum. Kalau sudah, iya. Yang kedua, diperhatikan dari sisi amanah. Diperhatikan dari sisi amanah. Jangan sampai sudah diberikan ongkos naik haji, sudah berangkat. Tapi di tengah jalan belok. Pergi jalan-jalan di Mesir sambil lihat jadwal kepulangan jemaah haji, ikut Tommy pulang. Makanya kadang sebahagian kawan-kawan di travel itu mempersyaratkan adanya sertifikat sebagai bentuk amanah. Sebab jangan sampai demikian, sudah dikasih biaya untuk menunaikan ibadah haji, kita sudah berharap insyaallah dapat pahala haji, sudah dihajikan, ternyata dia pergi jalan-jalan. Pulang sesuai dengan jadwal kepulangan jemaah haji. Itu kalau memang tidak punya kemampuan dari sisi fisik. Di dalam hadis, Nabi SAW itu pernah ditanya oleh seorang wanita. Wanita tersebut mengatakan, Inna abi adrakathu faridatul hajj. Sungguhnya ayahku mendapatkan kewajiban dari Allah berupa menunaikan ibadah haji. Wa huwa syekhun kabirun, padahal dia sudah syekh kabir. Dia sudah tua, sudah rentah. Dia sudah tua dan sudah rentah.
Wala yusbitu ala rahilati. Dia tidak mampu lagi naik di atas kendaraan. Nah, maka wanita tersebut mengatakan, afa ahujju anhu? Apakah boleh saya menunaikan ibadah haji untuknya? Kata Nabi, hujji anhu. Silahkan tunaikan ibadah haji. Iya, silahkan tunaikan ibadah haji untuk dia, untuk ayahmu. Nah, ini menunjukkan bolehnya memberikan amanah kepada seseorang untuk menghajikan, apakah itu anak atau siapa, tapi dengan syarat tadi dia sudah menunaikan ibadah haji. Kalau kemampuan dari sisi fisik sudah tidak ada. Kalau kemampuan dari sisi amwal, dari sisi biaya haji, kemampuan dari sisi itu yang tidak ada, fisik ada, fisik masih kuat. Iya, dia masih mampu mengangkat beban yang besar, masih muda. Tapi ternyata kemampuannya bukan fisik, kemampuannya ongkos naik haji. Maka ini tidak ada kemampuan namanya. Dia tidak boleh membadalkan. Nah, sesuai kesepakatan para ulama, tidak boleh dia, apalagi sampai mesti berutang, ya, sampai mesti berutang untuk membuat dia menunaikan ibadah haji. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani, wa rahimakumullah. 5 syarat yang kita sebutkan disepakati oleh para ulama. Ada syarat yang lain. Syarat tersebut tidak disepakati. Tapi syarat tersebut disebutkan oleh 2 mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Syarat yang ke-6 dari 5 syarat yang disepakati para ulama tersebut adalah untuk kaum wanita. Untuk kaum wanita dipersyaratkan ia menunaikan ibadah haji bersama dengan mahramnya. Dipersyaratkan menunaikan ibadah haji atau umrah bersama dengan mahramnya. Nah, hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafiru imra'atun illa ma'azima haramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan kecuali bersama dengan mahramnya. Mahramnya di sini adalah laki-laki yang haram dia nikahi. Apakah saudara laki-lakinya? Ataupun suaminya dan mahramnya. Tidak boleh dia melakukan perjalanan, termasuk perjalanan menunaikan ibadah haji. Ketika Nabi ucapkan ini, maka faqama rajulun faqal. Berdiri seorang laki-laki. Laki-laki tersebut berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, inni imra'atun kharajat hajatan. Ya Rasulullah, saya punya istri yang mau menunaikan ibadah haji. Wa inni iktutibtu fi ghazwatin kaza wa kaza. Sementara saya punya kewajiban atau saya diwajibkan untuk mengikuti peperangan ini dan peperangan itu. Istrinya mau menunaikan ibadah haji, suaminya ada kewajiban ikut perang jihad. Nah, ikut perang dan jihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, intalik, pulang kamu. Hujjama imratik, kamu pulang kemudian tunaikanlah ibadah haji bersama dengan istrimu. Nah, tunaikanlah ibadah haji bersama dengan istrimu. Jemaah sekalian, menunaikan jihad itu kewajiban. Kewajiban ketika itu. Kewajiban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat lihat dari kalimat yang dia katakan, inni tutibtu, saya telah diwajibkan untuk ikut jihad, untuk ikut perang. Bersamaan dengan itu, Nabi gugurkan kewajiban jihad itu untuk apa? Untuk menemani istrinya pergi melakukan ibadah haji. Untuk menemani istrinya melakukan ibadah haji. Itu menunjukkan wajibnya seorang wanita menunaikan ibadah haji bersama dengan mahramnya. Tidak boleh dia pergi sendirian atau dia pergi dengan mahram pinjaman. Apa istilahnya itu?
mahram titipan. Nah, tidak ada istilah mahram titipan, mahram pinjaman dan seterusnya. Atau alasannya saya awasi dia dari jauh, ada di CCTV saya pasang sama dia dan seterusnya. Tidak ada itu. Nah, yang jelas dia mesti pergi menunaikan ibadah haji bersama dengan mahramnya. Iya. Kalau dia statusnya istri, hendaknya dengan suaminya atau dengan mahramnya. Kalau bukan, ya dengan mahramnya. Tidak boleh dia pergi sendirian. Nah, tidak boleh dia pergi sendirian. Nah, ini kadang jadi muskilah. Iya. Jadi masalah sebab kadang untuk biaya menunaikan ibadah haji, kadang cukup untuk satu orang saja. Iya kan? Kadang suami mengalahnya banyak. Iya, pergi mekik dulu. Iya, saya belakangan pi. Nah, kenapa? Ya, cinta sama istri dan seterusnya. Ya, itu kalau sudah punya istri ya. Nah, ya, pergi mekik dulu dan seterusnya. Ya, sebenarnya bagus niatannya supaya istrinya menunaikan ibadah haji, tapi dia tidak boleh pergi kalau tidak ditemani oleh mahramnya. Nah, bagaimana kalau misalnya tetap pergi? Tidak ditemani suaminya atau tidak ditemani mahramnya, terus pergi menunaikan ibadah haji. Bagaimana status hajinya? Status hajinya tetap sah, tapi dia berdosa sebab melanggar larangan Nabi SAW. Iya, hanya kita tidak tahu yang mana lebih besar dosa yang dia lakukan dengan pahala dari haji yang dia tunaikan. Nah, semoga impas. Nah, maksudnya kalau impas kan pahala dari hajinya tebus untuk menutupi dosa. Iya, dosa apa namanya? Pergi tanpa mahram. Haram itu hukumnya wanita pergi tanpa mahram sejauh jarak perjalanan. Nah, sejauh jarak perjalanan itu diharamkan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ada dari kalangan kaum wanita hendak menunaikan ibadah haji, itu syarat yang keenam yang disebutkan dari mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanabila, mesti ada mahram yang menemaninya. Nah, kemudian terkait dengan menghajikan mereka yang sudah meninggal. Menghajikan mereka yang sudah meninggal. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian membolehkan dengan syarat, sebagian tidak membolehkan. Yang membolehkan itu dengan syarat bahwasanya itu wasiat. Itu wasiat. Syarat yang lain ada harta yang bisa dipakai untuk menunaikan haji tersebut dari pihak yang sudah meninggal. Nah, dan ini oleh para ulama mempersyaratkan yang seperti itu. Sebagian yang lain tidak mempersyaratkannya. Nah, sebagian yang lain itu tidak mempersyaratkannya. Nah, kemudian termasuk haji yang wajib adalah haji nazar. Haji yang bentuknya nazar. Maksudnya dia bernazar. Dia bernazar. Misalnya kalau tahun 2017 ini saya jadi menikah dengan fulanah binti fulan, insyaallah saya akan tunaikan ibadah haji. Itu jadi wajib bagi dia. Nah, itu menjadi wajib sekali bagi dia di tahun tersebut kalau dia jadi menikah. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait untuk kaum wanita juga yang hendak menunaikan ibadah haji, suami tidak boleh melarang istrinya untuk menunaikan ibadah haji. Suami tidak boleh melarang istrinya untuk menunaikan ibadah haji. Yang sunnah bagi istri menyampaikan kepada suami bahwa dia akan menunaikan ibadah haji, tapi tentu dengan mahramnya. Nah, siapa tahu dia tidak berangkat dengan suaminya, dia berangkat dengan saudara laki-lakinya dan seterusnya. Suami ketika itu tidak ada hak untuk melarang istrinya. Dan kalaupun suami melarangnya menunaikan ibadah haji yang wajib, istri tidak boleh taat kepada suaminya ketika itu. Sebab kewajiban dalam rukun Islam yang 5 tersebut tidak boleh dihalang-halangi oleh suami.
Nah, tidak ada ketaatan kepada suami ketika salah satu dari 5 rukun Islam ini hendak ditunaikan. Iya. Salah satu dari 5 rukun Islam ini hendak ditunaikan, termasuk ibadah haji. Nah, berbeda halnya kalau misalnya hajinya adalah haji sunnat, bukan haji yang wajib. Haji sunnat misalnya tahun lalu dia sudah menunaikan ibadah haji. Iya. Tahun ini dapat lagi biaya untuk menunaikan ibadah haji. Yang wajib kan sekali, selebihnya itu sunnat. Nah, maka yang haji yang sunnat ini dia wajib minta izin sama suami. Kalau suami tidak mengizinkan, dia tidak boleh berangkat. Nah, kalau suami tidak mengizinkan, dia tidak boleh berangkat untuk menunaikan ibadah haji yang sunnat. Taib. Ada satu lagi yang saya agak lupa. Taib, kita lanjutkan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di sini. Nah, setelah beliau menyebutkan dengan ringkas persyaratan dari menunaikan ibadah haji, beliau tidak masuk kepada keutamaannya, beliau tidak masuk kepada rukun-rukun hajinya, mulai ihram dan seterusnya, kemudian sifat haji Nabi sallallahu, beliau tidak masuk ke situ. Nah, beliau tidak masuk ke situ dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan hadhihi khamsatu arkanin hiya arkanul Islam. 5 yang Nabi sebutkan menjawab pertanyaan laki-laki yang datang kepada Nabi tersebut adalah rukun Islam. Nah, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baitillahil haram. 5 hal ini disepakati oleh para ulama sebagai pondasi dari Islam atau rukun daripada Islam. Faqala Jibrilu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarahu bidzalik qala lahu sadaqta. Ketika Nabi sudah menjawab pertanyaan laki-laki tersebut. Laki-laki itu bertanya tentang Islam. Nabi sebutkan Islam itu begini. Setelah dijawab oleh Nabi, laki-laki tersebut mengatakan sadaqta, benar. Ini kan aneh ya. Dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Nah, sampai Umar mengatakan, yang meriwayatkan hadis, Umar mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami kaget. Dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkan. Apa faedah yang bisa kita petik dari hal tersebut? Di antara faedah jemaah sekalian, laki-laki yang datang tersebut bukan orang jahil. Bukan orang jahil. Dia mengetahui. Dia mengetahui. Sebab kalau dia tidak mengetahui, tidak mungkin dia mengatakan benar. Nah, artinya dia sudah mengetahui. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita, bolehnya menanyakan sesuatu yang sudah diketahui dengan tujuan memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitar. Tujuannya memberikan manfaat dengan orang yang berada di sekitar kita. Itu bolehnya demikian. Dan saya teringat sebuah faedah. Tatkala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan bagi seseorang yang tidak memiliki kemapanan dari sisi ilmu syariat, ilmu agamanya pas-pasan, ilmu agamanya belum mapan, tapi dia ingin menjadi sebab dan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang sudah mapan dari sisi keilmuan. Dan beliau sebutkan 2 faedah. Beliau sebutkan 2 cara. Salah satu caranya adalah dengan cara menanyakan sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu, tapi dia ingin supaya orang yang ada di situ juga mengetahuinya, supaya dijelaskan oleh pemateri sesuai dengan pertanyaan tersebut.
Dan kalau itu menjadi sebab orang lain mengetahui, ya, niscaya dia menjadi sebab mendapatkan pahala sebagaimana pahala, ya, orang yang sudah mapan dari sisi keilmuan. Nah, boleh bertanya. Iya, demikian. Tujuannya supaya apa? Supaya juga orang lain tahu. Sebab orang bertanya itu kan macam-macam, ya. Ada yang bertanya mungkin dia sudah tahu. Ada juga yang bertanya, naam, memang tidak tahu sama sekali. Iya, itulah asalnya bertanya. Dan itulah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama tatkala kalian sudah mengetahui. Iya, tatkala kalian belum mengetahui. Nah, dan ada pertanyaan yang tidak dibolehkan. Ada pertanyaan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, pertanyaan yang tidak bermanfaat. Dan pertanyaan yang asalnya yang ditanyakan itu secara hukum asal mubah atau boleh. Tapi akibat dia bertanya, berubah hukumnya menjadi haram. Nah, berubah hukumnya menjadi haram. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha yarda lakum salasan." Iya. Wa yaskhatu lakum salasan. Allah itu ridha kepada kalian 3 hal dan marah benci kepada kalian, murka kepada kalian dengan 3 hal pula. Yang 3 hal yang Allah ridhai, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Iya. Dan yang Allah Subhanahu wa taala murkai, iya, pertama adalah kasratus soal. Iya, terlalu banyak bertanya. Iya, terlalu banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Yang kalaupun dia tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, tidak ada mudaratnya untuk dia di dunia, tidak ada juga mudaratnya untuk dia di akhirat. Nah, saya kasih contoh, ya. Iya, itu sayapnya malaikat berapa anunya, luas-luasnya? Itu pertanyaan ada gunanya enggak? Itu sayapnya malaikat berapa luas anunya? Gimana? Bukan, maksudnya berapa jumlah? Bukan jumlah, berapa jumlah luas. Kalau lebarnya dimaklumi. Bukan panjangnya. Kalau luas lebarnya sayap malaikat, iya, kapan dia mengepakkan sayapnya, tertutup itu timur dan barat. Tertutup itu timur dan barat. Iya. Mungkin ada yang menanyakan berapa jumlah luas sayapnya itu. Itu kan pertanyaan tidak ada gunanya. Iya kan, tidak ada manfaatnya. Artinya dia tidak tahu jumlah luas sayapnya malaikat, ataupun dia tahu, toh tidak ada masalah. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang yang tidak bermanfaat. Ya, itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun pertanyaan yang memang berdasarkan ketidaktahuan atau ingin supaya orang lain juga mengetahui hal tersebut, itu bagus. Iya, itu bagus. Nah, taib. Sehingga Jibril di sini bukan tidak mengetahui, tapi dia bertanya, iya, itu untuk mendatangkan manfaat kepada orang yang ada di situ. Nah, kemudian jam berapa masih bisa? Masih lama? Taib, 5 menit lagi. Iya. Iya, boleh, siapa tahu ada yang bertanya dan saya bisa menjawab. Silakan. Iya, Pak Haji, silakan. Iya.
Taib. Ada 2 pertanyaan dari Bapak Haji. Pertama badal haji tadi. Jadi kita sudah sampai di Mekah ini ceritanya. Nih. Kita juga mau menunaikan ibadah haji. Lalu kita cari orang lain untuk menghajikan keluarga kita. Nah, iya, boleh saja seperti itu. Iya, boleh saja seperti itu. Nah, dan orang yang hendak menunaikan menghajikan keluarga kita itu, tanyakan dahulu apakah dia sudah menunaikan ibadah haji atau belum. Nah, siapa tahu dia belum menunaikan ibadah haji. Yang kedua, dia mesti amanah. Iya, dia mesti amanah dan tahu mana yang mesti ditunaikan. Rukun-rukun haji itu mana, kewajibannya mana sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Dia tahu semua itu. Kalau tidak, dia mesti ngikut. Iya, dia mesti ngikut. Nah, yang paling pokok sebenarnya dalam ibadah haji itu ibadah fisik. Iya, ibadah haji itu ibadah fisik. Kalau mungkin beberapa doa-doanya mungkin dia tidak hafal, itu tidak dipermasalahkan insyaallah. Nah, tidak dipermasalahkan insyaallah taala. Tapi kalau rangkaian ibadah fisiknya dia sudah laksanakan dengan niatan untuk haji, nah itu sudah tepat. Nah, itu boleh saja. Apakah orang yang kita mintai untuk menghajikan keluarga kita, kita bayar dia atau tidak? Tidak ada juga masalah. Iya. Nah, hanya bagi siapapun yang punya profesi seperti itu, ya, sebab ada yang jadikan itu profesi. Dia tunggu-tunggu di Mekah itu, siapa yang mau itu dihajikan. Nah, ya, saya nasihatkan supaya jangan pasang tarif. Jangan pasang tarif untuk melakukan ibadah. Iya. Jangan pasang tarif. Iya. Kalau diberikan sekian, terima itu. Jangan ada negosiasi. Iya, saya mau kalau 8.000 rial. Oh, tidak 7.000. Oh, tidak, capek gitu. Tidak boleh negosiasi seperti itu. Nah, semua ibadah tidak boleh ada negosiasi seperti itu. Nah, sebab ini untuk ibadah. Nah, tergantung ya pihak kita yang mau berikan kepada dia. Berapa yang kita mau kalau memang kita mau. Iya, tapi biasanya kan diberikan toh. Iya. Langsung cening hati. Iya. Untuk enggak tahu apakah istilahnya kalau bahasa lainnya toh cening hati. Iya, tapi kadang cening hatinya dikasih cening sekali. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk umrah diambil kias daripada haji badal, itu boleh saja mengumrahkan orang lain. Iya, boleh saja mengumrahkan orang lain. Hanya kalau untuk yang meninggal, iya, ini jadi muskilah. Tadi kita sudah sebutkan untuk menghajikan saja orang yang sudah meninggal itu diperselisihkan oleh para ulama. Iya. Sebagian mereka mempersyaratkan iya kalau ada wasiat. Kalau ada wasiat demikian dan memang dia punya biaya untuk itu. Nah, orang yang meninggal dilihat juga dari sisi kemampuan. Mungkin selama dia hidup memang tidak terpenuhi syarat. Iya, selama dia hidup memang tidak terpenuhi syarat. Nah, tidak terpenuhi syaratnya. Iya. Nah, berbeda dengan orang yang meninggal, iya, terpenuhi syaratnya, cuman qadarullah sebelum dia tunaikan itu dia meninggal. Iya. Nah, sebelum ditunaikan itu meninggal. Misalnya saja, iya, terpenuhi 5 syarat yang disepakati oleh para ulama pada dirinya tahun ini. Ya, tinggal menunggu bulan. Ya, tinggal menunggu masuknya bulan-bulan haji. Qadarullah belum masuk bulan haji dia sudah meninggal. Ya, ini yang wajib dihajikan sebab memang dia sudah ada kemampuan ketika itu. Nah, adapun yang belum ada kemampuan atau tidak ada kemampuan sampai dia meninggal, makanya sebahagian ulama mempersyaratkan itu harus ada wasiat. Nah, harus ada wasiat. Iya. Nah, bagi untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Nah, wallahu alam. Sekira demikian. Cukup ya? Iya. Iya, silakan. Nah, berhutang untuk umrah dan haji. Berhutang, iya, itu menunjukkan dia tidak punya istita'ah. Ya.
tidak punya kemampuan. Iya, sebab salah satu kemampuannya adalah kemampuan mal. Asalnya, iya, gugur kewajiban dia. Nah, asalnya gugur kewajiban dia. Lalu bagaimana kalau dia tetap ngotot berhutang untuk menunaikan ibadah haji atau umrah? Tetap ngotot berhutang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, dia tunaikan ibadah haji, tunaikan ibadah umrah, umrahnya sah. Hajinya juga sah. Sebagaimana anak kecil yang belum balik, dia ikut umrah atau ikut haji, umrah dan hajinya sah. Atau seorang budak sahaya yang menunaikan ibadah haji, yang juga tidak ada kewajiban sebenarnya sebab dia budak, tapi kalau dia ngotot menunaikan ibadah haji dan umrah dan haji yang sah. Nah, hanya kalau dilihat dari sisi syarat kewajiban, tidak terpenuhi syarat kewajiban bagi dia. Iya. Nah, tidak terpenuhi syarat kewajiban bagi dia. Jangan sampai pula pulang dari menunaikan ibadah haji atau umrah, iya, dia tidak bisa membayar utangnya. Nah, dia tidak bisa membayar utangnya, itu kan jadi aib juga. Nah, itu menjadi aib. Tapi kalau dia menunaikan ibadah haji dengan uang hasil utangan, nah, ibadah hajinya insyaallah sah, demikian pula ibadah umrahnya. Nah, wallahu alam. Alisan haji. Iya. Alisan haji juga tidak mengapa insyaallah. Nah, asalkan alisannya sebagaimana dimaklumi ya, tidak ada tambahan biaya, tidak ada apa dan seterusnya. Nah, itu tidak dipermasalahkan. 10 orang yang anggota alisan, ya, sudah disepakati. Yang pertama itu si A, kemudian si B, si C dan seterusnya. Biaya yang kita keluarkan sama, tidak ada kelebihan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang seperti itu. Nah, tidak ada masalah, yang seperti itu. Yang jadi masalah sebenarnya, berutang seperti yang disebutkan tadi, berutang untuk umrah dan haji. Iya, berutang kemudian menunaikan ibadah umrah dan haji, utang dalam bentuk duit. Iya, kembali juga dalam bentuk duit. Nah, itu jadi masalah sebenarnya. Sebab kenapa? Kembalinya biasanya harus ada tambahan, harus ada bunga. Iya. Nah, harus ada bunganya. Dan itu masuk dalam jerat-jerat riba. Kalau mau lebih aman dan memang itu mesti berutang, pihak travel kita ngutangin kepada pihak travel. Travel yang menanggung semuanya, mulai perjalanan, pakaian ihram dan semua kelengkapan haji. Jadi dia berikan kepada kita bentuknya manfaat, bukan uang. Tapi kita bayar kepada dia dalam bentuk uang. Itu tidak ada masalah, tidak ada riba di situ. Iya, sebab dua jenis yang berbeda. Iya, kita mendapatkan utang manfaat dan kita bayar dengan uang. Iya, lain ceritanya kalau jenis yang sama, uang dengan uang. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada kelebihan. Iya, kelebihannya itulah disebut dengan riba. Nah, alisan setahu saya tidak ada kelebihan. Iya, tidak ada kelebihan. Kita keluarkan misalnya total yang kita keluarkan 25 juta. Iya. Nanti juga kita akan mendapatkan 25 juta. Iya, tidak ada masalah yang seperti itu insyaallah taala. Nah, asalkan amanah. Iya, jangan sampai dia yang pertama pulang itu lari nih. Ya Allah membayar. Itu tidak amanah. Iya. Itu tidak amanah yang seperti itu, ditandai yang seperti itu. Nah, saya kira cukup ya. Iya. Itu tadi bisa, kan itu kan fisik. Iya. Yang tidak ada kewajiban sama sekali kalau memang tidak ada uang. Kalau fisiknya yang tidak mampu bisa, itu dikasih badal. Yang sebenarnya tidak ada badal itu yang memang tidak ada kemampuan dari sisi uang. Nah. Iya. Jadi ditungguin mati. Weh, enggak. Ya. Nah, alhamdulillah. Iya. Tadi saya sudah sebutkan wanita yang datang kepada Nabi. Iya, dia menyampaikan, bapak saya sudah tua.
tapi dia masih ada kewajiban untuk haji. Apakah boleh saya tunaikan ibadah hajinya? Ya, Nabi katakan hujji anhu, tunaikan ibadah hajinya. Bapaknya masih hidup. Bapaknya masih hidup. Dan di situ dilihat kemampuan fisik dari bapaknya. Iya. Nah, saya kira cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, iya, untuk menunaikan ibadah umrah, ibadah haji dan seterusnya. Iya, apakah ibadah haji yang wajibnya atau yang sunnatnya dan seterusnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.